Tes, cek, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai di surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kalau diterjemah Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada waktu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Hari, kata Allah, manusia itu seperti laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-Qari'ah itu hari gunung-gunung seperti kapas yang terbang, yang ringan. Fa'amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi isyatin radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Al-basmalah taqaddamal kalamu 'alaiha. Tafsir tentang basmalah sudah berlalu. Sekarang kita lihat langsung makna al-qari'ah. Ismu fa'ilin min qara'a. Ini kata isim fa'il itu kata benda yang bermakna pelaku. Wal muradu, dan yang dimaksudkan, alladzi tuqra'ul qulub, yang menggoncangkan hati. Tuqra'a asalnya mengetok, tapi menggoyang, menggoncangkan hati. Watafza'uha, dan sama ini menggoncangkan hati, menggetarkan hati. Wadhalika indal nafhi fisur. Kejadiannya ketika ditiupnya sangkakala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yauma yanfuhu fis-suri. Yauma yunfahu fis-sur, pada hari ditiupnya sangkakala. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka kita lihat di surat An-Naml ya, fazi'ah ini diartikan apa? Karena banyak makna fazi'ah. Kita lihat dulu makna fazi'ah di surat An-Naml.
Ayat berapa tadi? 87. Wa yawma yunfahu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup sehingga terkejutlah. Di sini diartikan terkejut. Yang pas makna kamusnya ini goncang. Nah, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang Allah kehendaki, semuanya datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Fahya tukra'ul qulub. Al-Qari'ah ini hari hati itu bergoncang, bergetar, bergejolak. Ba'da qara'il asma, setelah memekikkan telinga atau pendengaran. Wahadihil qari'atu, dan qari'ah ini hiya qari'atun azimatun. Qari'ah ini adalah qari'ah yang sangat besar atau sesuatu yang sangat mengejutkan, menggoncangkan. La nadhira laha qabla dzalika, belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada tandingan kedahsyatan sebelumnya, sebelum hari Al-Qari'ah ini. Wahya min asma'i yaumil qiyamah. Qari'ah ini juga termasuk dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak namanya, diantaranya hari kiamat. Yang kedua Al-Qari'ah. Kama tusamma Al-Ghasyiyah, juga Al-Ghasyiyah. Ini Ghasyiyah nama dari hari kiamat. Wal-Haqqah, juga Al-Haqqah, nama hari kiamat. An-Naba'ul Azim, dan banyak lagi. Wa qawluhu mal qari'ah, apa itu mal qari'ah? Ma di sini artinya apa? Huna istifhamun, ma di sini kata tanya bermakna ta'zim, tapi bermakna ta'zim. Ta'zim itu pengagungan. Bukan tanya untuk menjawab bagi orang yang tidak tahu, tapi ini suatu yang bermakna pengagungan. Ma hiyal qari'ah allati yanuhu anha wa ma adraka mal qari'ah. Masih ditanya lagi oleh Allah, apa itu, tahukah kalian apa itu qari'ah? Hadza ziyadatun fit tafhim wa ta'zim wa tahwil. Diulangnya lagi oleh Allah sampai 3 kali. Ini dalam rangka benar-benar menambah kebesaran kejadian, kedahsyatan daripada hari kiamat. Artinya benar-benar sangat-sangat dahsyat kejadiannya. Yani ayyu syai'in a'lamuka an hadhil qari'ah. Apa yang kalian ketahui tentang qari'ah? Ai ma'adzamuha, betapa dahsyatnya qari'ah itu.
Dan kita pasti akan memasuki hari Qari'ah ini. Atau kejadian Qari'ah ini pasti setiap kita akan menghadapinya. Wa ma asyadduha, dan betapa dahsyatnya. Summa bayyana mata takun, kemudian Allah terangkan kapan itu terjadi hari yang sangat dahsyat itu dan sangat mengerikan itu. Maunya Allah di sini agar kita takut kepada hari kiamat. Kalau sudah muncul rasa takutnya, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Faqala jalla wa ala, maka Allah katakan, Al-Qari'ah itu, hari yang sangat dahsyat itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti belalang atau disebut laron ya. Ai annaha takunu fi dzalikal waqt, pada hari itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, seperti laron hina yahrujuna min kuburihim. Seperti laron, tahu laron ya, keluarnya biasanya di musim hujan. Itu keluar dari bawah tanah. Nah, di sini juga manusia itu seperti laron yang baru keluar dari tanah. Kalau di sini manusia itu keluar dari kuburnya. Hina yahrujuna min kuburihim. Jadi keluarnya kayak laron yang keluar dari dalam tanah. Qala ulama mengatakan yakunu kal farashil mabsus wal farash. Farash ini apa? Huwa hadhi tuyur as-saghiratu. Hewan yang kecil dan terbang, allati tatazahama atau tatazahamu inda wujudin nar, yang dia tazaham itu berdesakan, saling berdesakan, berebut ketika ada api atau ada lampu ya, filail, di malam hari. Wahia dha'ifatun, laronnya itu lemah. Watakadu tamshi biduni hadyin, dia terbang tanpa ada arah, tanpa ada tujuan. Nah, di sini kita baru menyadari untuk apa sih laron. Nah, setelah ini baru kita tahu bahwa manusia itu nanti kayak laron. Ketika ditiupnya sangkakala, dia berlarian kemana tanpa arah, berdesakan, nabrak siapa, lari ke sana sini, tidak tahu arahnya kemana. Nah, ketika bangkit dari kuburnya, ketika seperti laron yang keluar dari tanah. Watatarakama warubama litaisiha, karena ngawurnya, tais itu ngawur ya. Karena ngawurnya lari itu tanpa arah, semrawut larinya. Taqa'u finnar, dia jatuh ke api. Wahya la tadri, dalam keadaan dia tidak sadar tentang bahaya api. Manusia itu sifatnya seperti itu. Kalau ada api itu dia mendekat. Manusia kan gitu, senangnya mendekat pada api neraka. Sampai kata Rasul, sampai aku pegangi pinggang kalian, bukan tangannya yang dipegang oleh Rasul. Pinggang kalian saya pegang, tapi terus merusut. Apa merusut bahasa Indonesianya? Lepas. Sudah saya pegangi kuat. Dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan diberikan rasa takut kepada Allah, kepada api. Tapi manusia itu ya itu kayak apa? Laron.
Kalau ada api dia mendekat. Dan dia jatuh, banyak yang jatuh ke api itu. Demikian juga manusia, kebanyakan manusia itu jadi masuk di api, masuk neraka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Adam, setiap 1000 dari keturunan Adam, 999 itu yang masuk api, yang masuk neraka. Jadi manusia ini sifat asalnya begitu, mendekati perkara yang membakar dirinya. Suruh takut pada Allah itu susah. Makanya di antara supaya hati ini takut pada Allah, ngaji seperti ini, taklim. Sama berdoa, mohon rasa takut kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, berikan aku sesungguhnya aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu. Artinya orang punya rasa takut itu juga taufik dari Allah, karunia dari Allah. Juga minta ketakwaan kepada Allahumma inni as'aluka tuqa wassadada wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu at-tuqa, takwa. Tuqa juga artinya perlindungan, penjagaan dari yang membahayakan dari api. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini rasa takutnya. Karena kalau tidak ada itu, hati itu nggak ada rasa takut. Nggak rudi, bahasa Jawanya itu nggak rudi. Semua dilakukan. Perkara yang membahayakan dirinya, nggak ada takutnya. Nah. Fahum yashbahuna al-firas. Manusia itu seperti laron. Fi da'fihi, dari sisi lemahnya. Manusia itu dari sisi lemahnya kayak laron. Ini kena injek aja ya, udah meletais penyet ya, mati. Lunak, nggak ada tulang, nggak apa-apa. Dan apalagi bulunya ya. Wahiratuhu, demikian juga manusia itu kayak belalang dari sisi hirahnya. Hirah itu bingung. Watarakamuhu wasiyaruhu ila ghairi huda. Demikian juga berdesakan yang timur ke barat, yang barat ke timur, tanpa mengikuti petunjuk. Yang mengikuti petunjuk sedikit saja. Wal mabsus, seperti laron yang bertebaran. Seperti firman Allah, yahrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Surat Al-Qamar ayat 7. Kita lihat. Surat Qamar ayat 7 ya. Husya'an absaruhum yahrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Kalau di sini jarad itu artinya belalang. Pandangan mereka tertunduk. Gak bisa andanga orang di mahsyar ini ketika bangkit dari kuburnya. Mereka keluar berhamburan. Ya, berhamburan. Dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Jadi dari apa ini? Minal ajdasi, dari kuburnya. Nah. Lau tasawwarta hadal mashhad yahrujun nasu min kuburihim ala hadhil wajhi. Kalau kamu bisa gambarkan kejadian ini, yaitu ketika manusia bangkit dari kuburnya. Seperti itu keadaannya, seperti laron yang mendekat ke api.
Latasawta amron aziman, maka kamu akan punya gambaran suatu yang sangat mengerikan. La nadhira lahu, tidak ada bandingannya kengeriannya. Haula'il alamu min Adam ila an taqumas sa'ah. Manusia dari semenjak Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat, sampai manusia terakhir. Nah, kulluhum yahrujuna, mereka semua keluar, tidak ada yang tertinggal. Huruju rajulin wahidin, keluar dalam satu cara, seperti satu orang. Fi anin wahidin, dalam satu waktu. Laron itu kan sama ya, wajahnya, bentuknya sama. Keluar berul gitu. Min hadhil kuburil mu'tasirah muba'asirah fi masyarikil ardi wa magharibihi. Yang kuburan itu mulai dari ujung bumi paling timur sampai paling barat, bangkit keluar dalam satu waktu. Min ghairil kubur, bahkan yang tidak dikubur. Kalladzi ulqiya fi lujjatil bahar, seperti orang-orang yang mati di laut. Wa akalathul hayat haitan, mereka orang-orang yang dimakan ikan. Au fi falawatil ard, atau mereka yang hilang di telan bumi, tidak tahu kemana arahnya, dimakan hewan buas. Wa akalathu syiba au ma asbaha dzalika, atau yang semisal itu. Kulum sayahrujuna marratan wahidatan, mereka akan keluar dalam satu waktu, bareng, bersamaan. Nah, yasuluna wa yajuluna fi hadil, langsung sudah ada di muka bumi. Bisa menggambarkan ya. Jadi manusia begitu ditiup langsung brul keluar semua, ada di permukaan bumi. Seperti keluarnya laron dari tanah tadi. Itu kondisi manusia, dan kita-kita ini manusia yang akan mengalami, yang akan melakukan seperti yang diterangkan di sini, di surat Al-Qari'ah ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ayat ini mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih cerdas lagi, lebih pandai lagi, lebih bijak lagi di dalam hidup ini. Karena waktu ini sangat cepat dan usia sangat pendek. Usia kita sudah umur berapa? Kata Rasul SAW, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Nah, tidak selainnya udah sepuh tapi nafsu terus. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Dilihat penggunaan waktu dari 24 jam. Per menitnya, per detiknya. Hendaknya diisi dengan sesuatu yang nanti berfaedah, bermanfaat di akhiratnya. Juga Rasul pernah ditanya, manil agyas, siapa yang lebih cerdas lagi? Kata Rasul SAW, al-agyas, orang yang lebih cerdas lagi, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Nah, wasti'dadan lahu, dan orang yang mempersiapkan untuk kematiannya. Kalau orang sekarang kan orang cerdas itu dites IQ-nya ya. Kemudian dilihat dari kecepatan menjawab. Wah, itu cerdas. Kemudian sukses.
bisa menemukan ini dan itu. Artinya kisarannya ya nafsu juga. Kisarannya urusan syahwat dan nafsu, padahal atau kisarannya urusan dunia. Padahal Allah banyak mencela orang-orang yang mendahulukan dunia, mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Boleh orang mencintai dunia itu, orang bermaksud pada dunia, mencintai dunia itu boleh, tapi tidak boleh dikalahkan oleh kecintaannya kepada akhirat. Atau mementingkan dunia boleh, tapi itu di bawah akhirat. Karena Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu paling tingginya keinginan kami. Nah, wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan akhir daripada ilmu kami. Artinya apa? Yang diminta akhirat. Sementara kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan dunia dalam banyak ayat ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Apa artinya? Bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tu'siruna al hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kalian lebih suka yang ajilah, yang segera-segera, yaitu dunia. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka itu suka pada yang segera-segera. Wa tadharunal akhirah. Mereka melalaikan akhirat. Orang cerdas yang mengutamakan akhirat. Dan tanda orang yang mengutamakan akhirat akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk akhiratnya. Saya ulang ya. Apa? Tanda orang yang mengutamakan akhirat akan lebih banyak menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran untuk akhiratnya. Nah, diisi waktunya untuk bagaimana bermanfaat di akhirat. Dan 24 jam itu bisa diisi dengan akhirat semua, bisa. Bahkan tidurnya pun itu bisa bermakna akhirat, bisa bermakna ibadah. Bisa berarti pendekatan kepada Allah, takarrub kepada Allah. Saya capek baca Al-Quran, udah capek, sudah berapa jam dari tadi? Udah 3 juz misalnya. Capek, tidur. Sudah fresh bangun, wah asar masjid. Bangun dari masjid dengarkan taklim. Atau kerja atau apa. Akhirat semua. Bisa, seperti itu bisa. Nah, tinggal kita memanage waktu, orang mengatur waktu, itu tergantung dari hamnya tadi. Keinginannya tadi. Makanya minta kepada Allah apa tadi? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai paling tingginya. Ingin dunia boleh, tapi jangan dijadikan paling besarnya keinginan. Kenapa? Karena orang akan menghabiskan waktu sesuai dengan keinginannya. Kalau yang tertinggi itu akhirat, yang lebih tinggi itu akhirat, maka dunia nanti urusannya nomor 2. Bahkan kalau dunianya itu mengganggu akhiratnya, dia tidak berani mendekatinya. Nah, begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam surat-surat pendek masih yang di belakang, fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia tadi daripada akhirat.
sehingga banyak waktunya dihabiskan untuk dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka kata Allah, neraka jahim tempat kembalinya. Itu kan celaan bagi orang apa? Yang mendahulukan, mementingkan kehidupan dunia. Wa amman khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan menahan nafsu. Nafsu apa? Dunia. Itu kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang jelas orang yang sibuk dengan dunia sampai mengalahkan akhirat, sibuk dengan lebih mementingkan kehidupan dunia, pasti melemahkan akhiratnya. Di surat At-Taubah ya, surat Maryam, kita lihat surat Maryam. Surat Maryam surat berapa? Surah yang ayat 59. Kita lihat 57 dulu ya. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Dia mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan ini yang selalu kita minta dalam sholat, agar kita termasuk orang yang diberi nikmat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Allah terangkan di sini. Surat Maryam ayat 57. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari turunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'nu, dan orang-orang kami bawa, kata Allah, bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Wa min dzurriyyati Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wa jtabaina, dan orang-orang yang kami beri hidayah dan kami pilih. Bagi maunya Allah di sini menjelaskan sifat orang yang diberi nikmat dari keturunan Adam. Sifatnya bagaimana? Allah terangkan di sini. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman. Kalau dibacakan pada mereka atau baca sendiri ayat-ayat Allah, kharru itu tersungkur, sujadan, sujud, wabukia, dan menangis. Ini pun mungkin gak pernah kita terjadi pada diri kita ya. Dibacakan ayat tersungkur. Kapan pernah Pak Sugeng pernah tersungkur? Belum pernah kan tersungkur karena dibacakan ayat. Sujud dan menangis. Menangisnya pun susah kita ya. Nangis karena baca ayat susah ya. Nah, karena nggak paham itu bahasa Arab, kita yang nggak ngerti, kata nangis gimana, nggak ngerti. Ya, karena hati kita susah, nggak lembut. Ini kan orang yang diberi nikmat, begitu sifatnya. Coba dilihat ayat 59, generasi berikutnya, ini orang-orang dahulu, yang tadi, kalau dibacakan ayat, kharru sujadan wa bukiya, tersungkur, sujud, dan menangis. Ini kata Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datang generasi berikutnya, generasi belakang. Adha'us shalah, mereka melalaikan sholat. Mereka melalaikan sholat. Wattaba'us syahwat, disebabkan karena mereka mengikuti syahwat, mengikuti nafsu. Bagaimana kalau sudah mengikuti nafsu? Sholatnya dilalaikan, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka menjadi orang yang tersesat. Artinya mengikuti nafsu itu tersesat. Nah,
Ini sifat-sifat orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mengerurkan nikmatnya pada kita. Karena kita selalu minta kepada Allah dalam sholatnya. Maka sungguh-sungguh nangis kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar digolongkan termasuk orang yang diberi nikmat. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Bahkan takdir itu tidak bisa dikalahkan oleh kehati-hatian, oleh usaha. Yang mampu mengalahkan takdir itu apa? Doa. Maka takdirnya gak nangis-nangis ya Bu. Sudah baca berkali kok gak nangis-nangis. Minta kepada Allah kelembutan hati. Nah, cuma kalau takdirnya bisa dikalahkan oleh kekuatan doa. Bagaimana kekuatan doa itu? Tergantung kondisi hati orang yang berdoa. Minimal tidak lalai. Dan yang kedua tidak istiqjal. Tidak lalai itu, kata Rasulullah, bagaimana mau dikabulkan wong hatinya lahin. Lahin itu gak nyatu. Banyak kan hafal, kalau doanya hafal. Banyak imam-imam sholat itu kan hafal itu doanya. Tapi apa maknanya? Nggak tahu. Nah itu nggak nyatu. Namanya lalai, lahin, nggak hadir. Mungkin pikirannya ya nggak seperti yang di mulutnya yang diucapkan. Nah, itu manusianya seperti itu. Jadi ayat 2 tadi ya. Oh kok ayat 2? Sudah ayat banyak ini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, ayat 4. Nah. Wa ammal jibalu, adapun gunung, wahya tilkal jibalul azimah ar-rasiyah, padahal gunung itu besar. Nah, rasiyah dan sebagai paku, as-salabah dan kokoh, nancap di bumi. Fatakunu, maka ketika ditiupnya sangkakala, kal ihnil manfus. Al-ihnu as-sauf, seperti kapas. Wakila al-kotan, seperti kotan-kotan, artinya kapas. Ada sauf, ini bulu, yang ini kapas. Al-manfus al-mub asirah ai hadhil jibal ba'da an kanat solbatun qawiyatun rasikhatun takunu mithlul mihnul ihnis suf, seperti bulu atau seperti kapas. Nah, sama saja kamu tiup atau kamu letakkan di tanganmu, kemudian kamu tiup, atau pakai alat peniup. Nah, maka bulu atau kapas itu yakunu khafifan yatatayaru, bisa terbang. Kapas itu bisa terbang. Ma'adnari, walaupun anginnya angin paling ringan. Atau mungkin kapas jarang kita lihat pohonnya kayak apa. Yang sering kita lihat apa? Kapuk, itu sejenis kapas. Sering kita lihat kapuk itu lari sendiri, padahal itu karena angin, paling ringannya angin sudah berubah dan bergerak. Wa qad qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah mengatakan dalam ayat lain, annal jibala takunu haba'an munbassa. Bahkan gunung ketika itu terbang. Nah, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Ketika gunung waktu itu bisa terbang berhamburan. Nah, surah Al-Waqi'ah.
Wa qala jalla wa ala huna wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, maka gunung yang demikian kokohnya itu seperti bulu yang berterbangan. Menunjukkan apa? Sangat dahsyatnya kejadian itu. Nah, insyaallah ini sampai ayat ke-5 ya. Kemudian menggugah hati kita, mencambuk jiwa kita untuk mempersiapkan menghadapinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul tadi, orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri menghadapi akhiratnya. Orang yang selalu memikirkan bagaimana nasib akhiratnya. Dunia ini sebentar, ya. Toh di dunia masih campur jelek, baik, susah, sedih, gembira, senang, masih campur. Musibah, bahaya, enak, tidak enak. Sementara di akhirat dipisah sendiri-sendiri sudah. Enak saja, tidak enak saja. Tidak ada campuran. Nah, dan setiap kita pasti keinginannya satu, sama, ingin di surga Allah. Maka Rasul mengatakan, ajaban lil jannati. Aku heran dengan surga itu. Nama talibuha. Aku heran dengan surga itu. Nama talibuha. Kok bisa orang pingin surga itu tidur? Kok enak tidur? Artinya lalai ya. Tapi bahasanya Rasul, nama itu tidur. Wa ajibtu linar, aku juga heran dengan neraka. Nama haribuha, kok bisa orang takut neraka enak tidur? Gak na masjid, gak sholat, gak perhatian pada bagaimana akhiratnya, bagaimana nanti akhiratnya, enak tidur. Ya, heran kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ini menggugah, mengurangi tidur, ya. Mengurangi tidur kalau sudah digugahi, bahasa Jawa digugahi, bangun, bangkit, segera sadar bahwa kita sedang berjalan menuju Allah. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.